banget. Oke, halo semuanya, selamat datang di jurnal film gue yang lainnya. Dan ya, akhirnya bikin video lagi karena gue baru sempat nonton film kali ini itu setelah lebaran. By the way, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan ya, film yang bakal kita bahas kali ini adalah Siksa Kubur dari Joko Anwar. Siksa Kubur hanya di bioskop Lebaran. Oke, jadi gue bakal bahas beberapa hal di sini. Mungkin pertama gue bakal bahas dari secara teknisnya dulu karena gue ngerasa film ini ya secara teknis another film Joko Anwar. Dia punya kualitas yang lumayan bagus dan konsisten walaupun masih ada kekurangan di beberapa titik gitu. Secara cerita film ini sama menggunakan treatment cerita Joko Anwar yang memang begitu belibet dan berusaha memberikan kita interpretasi sendiri-sendiri gitu. Walaupun memang di beberapa film dia itu kurang bekerja dengan baik, kurang efektif gitu ya, salah satunya seperti di Gundala. Kalau di sini karena film ini adalah film yang memang punya cerita yang benar-benar pengen memberikan interpretasi, jadi itu bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi menurut gue film ini gak ngasih ending yang jelas, gak ngasih penyelesaian yang jelas. Walaupun ada di kepala yang nulisnya, tapi tetap aja film ini bisa kita simpulkan dengan kepala kita sendiri gitu. Dan menariknya, bagaimana mereka menyajikan cerita di film ini itu bikin gue bisa dapat kesimpulan dengan cepat gitu. Maksudnya gimana? Jadi interpretasi gue itu bisa terbentuk begitu filmnya selesai gitu. Jadi sepanjang film ada ekspektasi dan realita yang dibangun, dan itu secara bersamaan tanpa membuat gue begitu kelelahan, gue bisa sampai pada kesimpulan itu gitu. Dan kalau secara sinematografi itu gak usah diraguin lagi. Mulai dari gambarnya, set desainnya, editing, permainan kamera, bahkan nyampe ke sound design itu seperti biasa memang kurang ajar gitu. Apalagi pas bagian udah POV, kamera udah panning, tilting gitu ya, treatment kamera horornya yang stereotyping banget gitu. Itu bener-bener kurang ajar gitu. Dan bisa dibilang gue ketika nonton film ini lumayan ngeremehin, apalagi dari sequence 1 sampai sequence false belief-nya. Itu gue wah santai aja nonton gitu, kayak ini is a different horror, no jump scare, no creepy things gitu, only disturbing. Tapi ternyata setelah false belief-nya dipatahkan, itu tuh patah berapa kali gue di itu tuh kayak gimana, gue tipe kalian nggak pernah nonton horror karena apalagi di bioskop gitu. Gue ngebayanginnya Danuranya nggak serem, ini apalagi gitu kan. Walaupun sebenarnya Joko Anwar kan ini nggak ada hantunya gitu, dan ternyata salah gitu. Saya terlalu meremehkan gitu. Jadi minta maaf dah kenapa gue ngeremehin di film ini gitu. Satu treatment yang paling gue suka di film ini tuh treatment POV yang pas di terowongan, pas si Sita itu ada di alam kubur, mungkin yang POV itu benar-benar apa ya, wah bikin gue merinding gitu. Nah tapi film ini menurut gue nggak luput dari beberapa kesalahan yang gue temuin di sini. Bukan kesalahan sih sebenarnya, bisa jadi ini kesalahan interpretasi gue, tapi gue ngerasa ini kayaknya agak kurang deh gitu. Itu salah satunya di bagian ini, dampak dari dia memulai obrolan siksa kubur ini gitu. Ketika ada orang yang ngasih rekaman siksa kubur, entah kenapa kehebohan yang ditimbulkan masyarakat akibat pembicaraan tuh kayak terlalu besar gitu. Berapa kali sih kita udah ada tersebar di internet itu kayak rekaman siksa kubur yang gini-gini yang gitu-gitu gitu. Dan ya secara feedback gak sebesar itu juga gitu. Walaupun memang mungkin karena durasi yang bisa digunakan di film ini untuk menggambarkan itu cuman sebentar, jadi dibikin heboh lah untuk memberikan impact gitu. Tapi ya nggak tahu juga ya, lu bayangin bukan cuman sih sebenarnya, gara-gara berita itu ya belum tentu asli ataupun hoax, sampai gedung kebakaran, sampai chaos gitu, sampai apokaliptik gitu, rada-rada apokaliptik. Nah itu menurut gue agak nggak masuk akal gitu. Apalagi ya kekurangannya, sebenarnya nggak banyak kekurangannya, itu aja sih yang gue lihat. Itu gue langsung kayak ketika nonton tuh kayak kok gitu. Dan untuk kualitas visual effect sendiri, visual effect yang dipakai untuk menggambarkan makhluk ataupun kayak ular yang gitu-gitu gitu, atau yang kayak di sequence mesin cuci, sequence yang lumayan ada gitu ya, gitu Ibu Christina Hakim menjadi kayak gitu, menurut gue itu bagus. Tapi ya secara kualitas yang dipandang itu nggak sesmooth
film-film luar gitu ya, gue bandingin aja lah sama CGI film luar, itu kelihatan agak kasar gitu. Apalagi makhluk yang kayaknya kalau gue lihat ini interpretasi malaikat di mata para pendosa deh, yang giginya gede itu agak kurang sih kalau gue lihat gitu. Tapi tetap impact yang dikasihnya itu, pokoknya ketika gue nonton ini ya, perasaan yang gue rasakan tuh campur aduk gitu. Ada gue ngerinya, ada gue deg-degannya, was-wasnya, ada gue nangis karena masalah isu kepercayaan, bahkan perasaan sederhana kayak rasa takut ala-ala horor pun ada gitu. Itu menarik banget sih. Ya ini kembali lagi karena gue adalah tipikal orang yang gak banyak nonton film horor. Gue baru nonton film Jagat Arwah dan Kodrat di bioskop. Jadi ini film horor ketiga gue yang gue tonton di bioskop. Dan apalagi ketika gue nonton kan paling pagi jam 10. Ketika gue dateng anjir masih kosong. Lumayan bikin gue berdiri gitu. Walaupun untungnya setelahnya ada 4 orang lainnya yang masuk ke dalam gitu. Dan yang pengen gue apresiasikan untuk segi castingnya sendiri. Ini casting gila lu. Ada Happy Salma, ada Sujiwo Tejo, Arswendi Suara Bening, lupa ya Bening. Abis itu Christine Hakim, banyak bertabur bintang lo bisa dibilang di sini gitu. Dan ya sesuai dengan porsi mereka gitu. Gue apalagi pas Arswendi nangis itu, pokoknya karakter lansia di sini itu tuh somehow tuh disturbing gitu, keren gitu. Bisa bikin gue ngerasa nggak nyaman lah gitu. Dan shout out juga untuk Bapak Reza Radian, seperti biasa di sini dia kelihatan banget sebagai karakter culun yang culunnya tuh dapat gitu. Dia bisa konsisten nerusin karakter dari Mujaki Ramdan. Benar bukan si Mujaki, itu si anak kecil. Gila itu anak kecil udah gede lagi. Apalagi pas dia muntah, pas dia ketakutan, pas momen culunnya dia muncul, itu gue kayak ada orang memang culun sih gitu. Kayak mungkin terakhir gue pengen ngomong soal menjelaskan interpretasi gue di film ini. Jadi film ini gimana sih, endingnya gimana sih, jalannya gimana gitu. Jadi intinya film ini mau menyampaikan apa? Karakter Sita itu berusaha keras untuk menggambarkan siksa kubur tuh gimana sih, mau di videoin, mau diapain apa segala macem gitu. Tapi dengan penceritaan Joko Anwar yang lompat-lompat, kita nggak tahu mana yang sequence halusinasi, mana yang sequence siksa kubur, mana yang sequence nyata. Dengan itu semua yang dicampur adukan memberikan kau pada satu kesimpulan, yang namanya siksa kubur, siksa dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu tuh bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan gitu. Lu mau berpikir sekeras apapun nyampe gila, itu semua tuh ya ini jauh melampaui kita gitu. Lu ibaratnya gini deh, katanya nikmat yang begitu besar dan siksaan yang begitu kejam. Tapi dengan penyampaian ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang memanusiakan penjelasan itu, orang-orang tuh jadi berpikir kayak, oh siksa kubur pasti ada ular, ada ini. Menurut gua ya, Allah itu kan punya kuasa yang jauh lebih besar daripada kita. Jadi, dan kuasa yang bisa dilakukan itu jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Itulah kenapa penyampaiannya itu seperti itu, untuk bisa memanusiakan gitu. Padahal sebenarnya mungkin nih, wallahu alam, itu lebih daripada itu gitu. Bisa membuat kita gila dan sebagainya gitu. Jadi ya lu BMS aja kalau mau gak percaya gitu. Tapi ketika lu gak percaya, ya lihatlah Sita gitu. Sampai gila hitungannya dia tuh berusaha membuktikan itu gitu. Belum lagi kenapa bisa ada karakter kayak Sita gitu. Itu pengaruh berbagai masyarakat dengan berbagai stigma yang bisa membawa agama kita ke arah yang agak lain gitu. Ya itu sih yang bisa gue bilang ya. Ya kalian coba tonton sendiri, mungkin kalian bakal dapat interpretasi sendiri ketika nonton film ini. Dan gak tau ya ini hitungannya overrated apa enggak, tapi gue sendiri suka sih sama film ini gitu. Film ini berhasil menyampaikan bikin gue bikin gue untuk berpikir lagi gitu tentang amal ibadah gue selama ini gitu. Gitu aja sih. Mungkin kita bisa bikin semacam diskusi kalau misalnya rame ya, atau video terpisah penjelasan sebetulnya ini gimana sih, tentang apa, mungkin di video yang lain. Tapi itu semua kalau mau diringkas mengantarkan gue pada kesimpulan interpretasi yang tadi itu. Coba kalian jelasin menurut kalian gimana sih film ini gitu. Menurut gue ya, apakah adil atau Sita itu mati benar atau enggak, itu udah bukan masalah sih. Karena yang paling penting konklusinya, epilognya itu udah benar-benar nyampe lah gitu. Udah 10 menit nih.
Ya udah gitu aja dulu video gue kali ini, dan sampai jumpa di film berikutnya. Gue gak tahu nih abis ini bakal nonton Dua Hati Wiro atau Badara Wuhi, tapi ya kita lihat aja nanti. Dan ya gitu aja, seperti biasa di channel gue ya Sebab Al Racun. Sampai jumpa di film berikutnya.